Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat ini mempunyai rumah yang jauh dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masjid Nabawi. Ada suatu kebiasaan yang istimewa darinya. Meskipun rumahnya jauh, sahabat Sya'ban selalu datang lebih awal dan tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Dia selalu datang lebih awal daripada sahabat yang lainnya. Setiap masuk ke masjid sebelum sholat berjamaah, ia selalu mengambil posisi di pojok depan masjid. Alasannya bukan karena supaya mudah bersandar atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Pada pagi hari saat sholat subuh berjamaah akan segera dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tidak seorang pun jamaah yang melihat sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Akhirnya sholat subuh ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran sahabat Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini ada seorang sahabat yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir akan terjadi sesuatu dengan sahabat Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani para sahabat melakukan perjalanan dengan jalan kaki yang cukup jauh. Sampai di sana saat waktu afdol untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabat mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Berapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya. Dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan, kata Rasulullah. Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Lalu Nabi menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakaratul maut. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya dilihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu,
semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu kejadian di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu, Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi, dia memakai 2 baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya, jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju pututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju putut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakai baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak melalui sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang sangat indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapati surga yang indah. Sebelum kita beranjak dari channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel kisah-kisah Islam ini dapat terus berkembang dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.